Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua saudaranya Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta, kakaknya Maria dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, ya aku tahu bahwa dia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihat betapa besar kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, dia yang memelekkan mata orang buta, tidak mampukah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Semakin masgulah hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepada Yesus, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata,
Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri mengelilingi aku ini, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Duduk sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara seiman. Santo Yohanes yang Injilnya kita baca hari ini, dia mulai menulis Injilnya itu pada bagian awal sekali. Dia menulis begini. Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada pada Allah dan firman itu adalah Allah. Oleh firman itu segala sesuatu dijadikan. Jadi bukan satu-satu atau dua-dua atau 3, 4, 5, tidak. Oleh firman itu segala sesuatu dijadikan dan tanpa dia, tanpa firman itu tidak ada yang dijadikan. Itu kalimat-kalimat pertama dari Injil Yohanes. Injil Yohanes bab 1. Jadi firman itu digambarkan oleh Yohanes sebagai firman yang amat kuasa, firman yang amat dahsyat, firman yang begitu hebat. Sehingga hanya dengan bicara, hanya dengan ngomong, terjadilah seperti yang dia omong. Terjadilah seperti yang dia bicara. Tetapi Santo Yohanes mau mengatakan kepada kita bahwa kuasanya firman itu, hebatnya daya firman itu bukan untuk pamer kekuatan Allah. Dengan menyombongkan diri bahwa hanya akulah Yesus yang dapat melakukan semuanya itu. Tidak. Yohanes mau mengatakan kepada kita bahwa firman itu begitu kuasa hanya dengan maksud supaya kami manusia yang lemah diselamatkan, dibebaskan, disembuhkan, dibawa kepada pola hidup yang lebih baik. Kuasa firman, kuasa Yesus, kuasa Allah, dahsyatnya firman itu adalah untuk keselamatan kita, ibu bapak dan saya. Dan dengan cara itu, Yohanes mau supaya kita yang mendengarkan firman itu percaya kepada Yesus bahwa dia dapat melakukan itu. Apa yang dulu dia kerjakan kepada orang-orang sakit, orang-orang yang susah, orang-orang yang lapar, orang-orang mati, orang lumpuh, orang buta, dia akan kerjakan juga untuk kita pada sekarang ini.
Itulah yang dimaksud oleh Injil Yohanes. Supaya kita menaruh percaya yang kuat dan sungguh kepada Kristus, firman yang penuh kuasa itu. Nah, untuk meyakinkan kita bahwa firman itu begitu kuasa untuk keselamatan kita, dan pada waktu kita berada di dalam kesulitan, kita pun dapat memohon kuasa firman itu untuk menolong, maka Yohanes dalam Injilnya dari bab 1 sampai dengan bab 11. 11 itu yang kita baca tadi. Ke Lazarus dibangkitkan. Yohanes memberi kepada kita 7 kesaksian. Bagaimana orang-orang yang berada pada masa sulit, mereka bertemu dengan firman itu. Firman menyelamatkan mereka hanya dengan bicara. Yohanes menyajikan saksi-saksi itu di hadapan kita hari ini. Dan Injil yang kita baca pada hari ini adalah saksi yang ke-7. Supaya kita sungguh percaya bahwa Kristus ada untuk ibu bapa dan untuk saya. Tidak hanya pada masa-masa lampau, tetapi juga pada masa-masa sekarang ini. Dalam satu pepatah bahasa Latin, dia mengatakan begini, medicus curat, dokter mengobati, sed Deus sanat, Allah yang menyembuhkan. Itu yang kita hadapi sekarang ini. Bila kita berada di dalam kesulitan, ya kita cari medis, kita cari dokter. Karena dia mengobati kita. Dia mendapat misi, mendapat pelayanan untuk itu. Tetapi yang menyembuhkan adalah Allah. Allah yang menyembuhkan. Dokter mengobati. Nah, ibu bapak, mari sama-sama kita melihat saksi yang dibeberkan oleh Yohanes dalam Injilnya. Supaya kita juga percaya. Yohanes tidak melaporkan apa yang Yesus buat, tetapi dia cerita kepada kita melalui saksi-saksi ini. Supaya ibu bapak dan saya pun percaya kepada dia. Nah, saksi pertama adalah 2 pasangan yang menikah. Pada waktu pesta sedang jalan, tiba-tiba anggur habis. Mereka panik karena tamu masih banyak, tamu masih datang, tapi anggur habis. Bagaimana pesta bisa jalan? Tamu-tamu akan pulang karena anggur adalah inti dari pesta itu, pesta nikah. Untung ada Yesus, kata pasangan itu. Dia hanya bicara. Begitu dia bicara, air menjadi anggur. Anggurnya enak lagi. Enak banget anggur itu. Ini saksi pertama. Saksi kedua adalah surat keterangan dari dokter. Menandatangani satu pernyataan bahwa pasiennya yang dia tolong tidak sembuh. Tetapi hanya oleh kata-kata Yesus pasien itu sembuh. Dokternya membuat surat pernyataan dan ditandatangani. Itu disaksikan oleh seorang pejabat negara. Anaknya sakit. Dia sudah pergi cari obat-obat termahal. Dokter-dokter ternama. Tidak ada yang dapat menolong. Dia dengar cerita. Orang cerita kepada dia. Bos, ada satu penyembuh hebat dari Galilea. Maukah bos temui dia? Oh, dia hanya ngomong saja jadi. Pejabat asing yang kafir itu tidak punya agama, tidak percaya Tuhan, hanya percaya dewa-dewa. Dia katakan, tidak ada jalan lain lagi, aku mesti ketemu dia. Dan dia datang kepada Yesus. Tuhan, anakku sakit hampir mati. Bolehkah engkau menyembuhkan dia? Tuhan bilang, pulang. Anakmu sembuh. Orang itu lihat jam 11. Dia pulang, di tengah jalan datang hamba-hambanya. Bos, anakmu udah hidup, sudah sembuh, sudah bermain. Dia tanya jam berapa itu jadi? Jam 11. Dan dia lihat jamnya, pas.
Itu Yesus berkata, anakmu sembuh. Saksi yang kedua. Yohanes menampilkan saksi yang ketiga adalah seorang yang 38 tahun lamanya berbaring di sebuah kolam. Tunggu waktu. Kalau air kolam itu bergerak dan digerakkan oleh seorang malaikat, orang harus bergegas masuk ke kolam. Siapa yang pertama, dia akan sembuh. Jadi bukan orang kedua, ketiga, dan keempat. Yang pertama. Nah, dia cerita saksi ini. Bagaimana bisa aku? Aku kan lumpuh. Tidur di pembaringan. Nah, ketika air bergerak, aku mau bangkit dari tempat tidurku, lari. Orang lain sudah lebih dulu. Bagaimana aku bisa sembuh? Untung ada Yesus. Apa yang dia bilang sama aku? Angkat tempat tidurmu dan jalan. Saksi yang ketiga. Saksi yang keempat. Banyak orang berkumpul dalam keadaan lapar. Karena mereka berbondong-bondong ikut Yesus. Lalu murid-murid Yesus tanya, siapa ada makanan? Ini Yesus perlu satu jenis makanan yang ada. Nah, orang bilang, ini ada satu anak kecil. Dia juga ikut rombongan. Dia diberi kotak makan siang oleh mamanya. Murid-murid bilang, coba datang ke sini. Nah, anak itu bawa kotak makan siang. Itu satu kotak makan siang. Hanya untuk dirinya sendiri. Anak itu bersaksi, Tuhan ambil kotak itu. Dia mengucap syukur. Terus dia bilang, bagi. Hanya dalam hitungan menit, satu kotak makanan berubah menjadi makanan pesta untuk 5.000 orang. Hanya dengan doa dan sabda. Ini saksi yang ke berapa itu? 4. Saksi yang kelima adalah murid-murid Yesus sendiri. Mereka bawa ke hadapan kita, ke hadapan hadirin, dayung-dayung yang patah. Kenapa? Karena mereka melawan badai, mereka melawan ombak. Angin ribut yang begitu hebat menghantam perahu mereka. Perahunya hampir tenggelam. Mereka harus berkayuh sekuat tenaga karena juga melawan angin, melawan arus. Sampai dayung-dayungnya itu patah. Mereka datang di hadapan hadirin dengan dayung-dayung yang patah itu. Dan mereka bilang, untung ada Yesus. Dia berjalan di atas air loh. Dia masuk ke dalam perahu kami dan semuanya tenang. Begitu luar biasa kan firman ini. Saksi yang keenam adalah orang yang tidak pernah melihat terang dari lahir. Orang itu kita ketemu minggu kemarin. Pada waktu kita baca cerita tentang Yesus menyembuhkan seorang buta. Minggu kemarin kita baca cerita itu. Dia datang bersaksi. Dia bawa tongkatnya dan kaleng kosong yang dia biasanya ketok-ketok kalau jalan. Supaya orang sadar bahwa ini orang buta lagi lewat ini. Dia bawa dan dia katakan, ini lihat tongkatku. Lihatlah kalengku. Aku tidak mengemis lagi. Aku bisa melihat terang. Ini saksi yang keenam. Orang tanya dia, bagaimana kamu bisa melihat? Itu Yesus tuh. Dia buat apa? Dia meludah ke tanah. Dia campur ludahnya dengan tanah itu. Lalu dia oles di mataku. Dan dia bilang, pergi berbasuh di kolam Siloam. Aku pergi basuh. Aku melihat. Saksi yang keenam. Yesus hanya bicara dan terjadi seperti yang dia bicara. Dan hari ini adalah saksi terakhir. Yohanes menampilkan saksi ini kepada kita. Nama saksi ini adalah Lazarus. Dia tampil di depan kita. Dan Yohanes sebagai pengacara, mungkin dia tanya, coba Lazarus, kamu kenal Yesus kah? Dan Lazarus bilang, siapa yang tidak kenal dia? Dia orang hebat. Bagaimana kamu kenal dia? Dia adalah sahabat aku. Aku punya sahabat. Kami punya rumah di Betania. Kakakku ada 2 orang perempuan, namanya Marta dan Maria. Kalau dia datang ke Yerusalem, ya dia mampir di rumah kami. Dia nginap di rumah kami. Dia bawa rombongan 12 orang, nginap di rumah kami.
Jadi ya aku kenal baik dengan dia. Bahkan saudara-saudaraku, Marta dan Maria, kakak-kakakku, dan aku percaya banget sama dia. Bahwa dia adalah Mesias. Kata Lazarus. Dia memberi kesaksian kepada kita ini. Dan kita tanya, bagaimana kamu percaya? Dan Lazarus menyapa kita semua. Bagaimana aku tidak percaya, bro? Aku ini udah mati. Udah dikubur. Udah didoain pastor Somar yang doain. Udah dikubur. Dia teriak. Aku dengar suaranya. Dan kita menyela dia. Lazarus benar, yang benar. Masa kamu udah mati dengar suaranya? Iya, aku dengar suaranya. Dia manggil namaku. Dan perintahkan supaya aku keluar. Ini saksi dari Lazarus yang tadi kita dengar dalam Injil Yohanes. Begitu dahsyatnya firman itu. Sampai orang yang sudah mati pun mendengarkan suara firman itu. Inilah kekuatan firman itu. Dan seperti saya sudah katakan, kekuatan firman itu bukan untuk pamer kekuatan Allah kepada dunia, tetapi kekuatan firman itu untuk ibu bapa dan saya. Artinya, apa yang Yesus kerjakan pada zaman dulu untuk pengantin yang susah anggur, untuk orang buta yang tidak melihat, untuk orang lumpuh yang tidak bisa berjalan, untuk orang banyak yang kelaparan, untuk para murid yang takut karena disergap oleh badai dan taufan. Apa yang Yesus buat untuk keselamatan mereka, dia akan kerjakan juga untuk ibu bapa dan saya. Syaratnya cuma satu. Hanya satu. Minta. Minta dengan iman. Mohon dengan iman. Dia akan kerjakan apa yang kita minta. Saya tutup permenungan ini. Ibu bapak, saudara-saudari. Nanti minggu-minggu depan kita akan berhadapan dengan Yesus yang bersengsara. Yesus yang menderita. Jangan iman kita goyah. Karena kita melihat dia meneteskan darah. Jangan iman kita goyah. Karena kita melihat dia dicambuk. Dia dipukul, dia ditelanjangi. Jangan iman kita goyah. Dia mengambil bagian dari kesusahan kita yang paling dalam. Artinya, penderitaan manusia seperti dia tergantung di salib sudah nggak ada. Tidak ada. Tetapi dia mengambil itu supaya kita sungguh yakin bahwa dia punya kuasa. Kuasa untuk membebaskan kita juga dari penderitaan itu. Sebab apa? Dia bangkit, dia hidup, dia menang. Makanya hari ini dia pesan kepada kita, akulah kebangkitan dan hidup. Kita mesti percaya ini ibu bapak. Percaya sungguh-sungguh. Dan jangan segan-segan kita panggil namanya. Tiap-tiap kali kita berada dalam kesulitan ini. Jangan kita sok bangga bahwa saya masih kuat, saya masih sehat, saya masih muda, saya bisa lari jauh. Jangan kita bangga. Ada waktunya kita akan hidup di dalam kesulitan yang kita tidak tahu di mana kita harus cari jawaban. Pada saat itu, ibu bapak dan saya ingat kata-kata malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Kemarin tanggal 25 Maret adalah pesta Gabriel malaikat agung diutus Allah kepada Maria. 25 Maret artinya kalau kita hitung sampai Desember itu 9 bulan. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 10 kah? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Hah? Oh, Maretnya ada hitung. Oktober, November. Oh ya, Maret tidak dihitung ya. Ya, 9 bulan itu sampai 25 Desember. Itu 9 bulan. Maria dapat kabar dari Gabriel, engkau akan mengandung. Dan Maria tanya, bagaimana bisa malaikat? Aku kan belum punya suami. Bagaimana bisa? Dan Gabriel bicara panjang lebar. Kuasa Allah akan menaungi engkau. Sampai pada akhirnya Gabriel mengingatkan kepada Maria, bagi Allah
tidak ada yang mustahil. Artinya ibu bapak, kita pun akan mengalami masa-masa mentok dalam kehidupan kita. Sudah cari segala macam bantuan, sudah cari segala macam usaha, sudah pergi ke dokter-dokter hebat, sudah pergi ke kota-kota ternama, sudah coba semua kekuatan-kekuatan herbal. Semua mentok. Pada saat itu ingat kata-kata malaikat tadi. Pada Tuhan tidak ada mustahil. Panggil namanya dan dia akan buat apa yang dulu dia buat untuk ibu bapak dan saya. Amin.